Ibu Hajah Bintang Narsasi adalah sosok perempuan Kabupaten Semarang yang tangguh dan kuat. Setia mendampingi suami dalam suka dan duka membangun Kabupaten Semarang selama 2 periode. Di tengah kesuksesan seorang laki-laki, ada wanita yang kuat yang selalu setia mendampingi. Di tengah kesibukannya mengantarkan sukses putra-putrinya, Biena Munawah Hatta dan Bina Muntalifah Dewintari, beliau masih mengabdikan dirinya sebagai Ketua PKK Kabupaten Semarang dan Ketua PMI Kabupaten Semarang. Begitu kompleks permasalahan di dalam 2 lembaga tersebut, namun dengan kecerdasan dan keuletannya, Ibu Hajah Bintang Narsasi mampu mengemban amanah tersebut dengan baik. Dalam usia yang sudah tidak muda lagi, Ibu Hajah Bintang Narsasi masih bersemangat untuk mengabdikan dirinya bagi kemajuan Kabupaten Semarang. Kalau disuruh memilih, orang cenderung akan menikmati masa tuanya dengan materi yang cukup berlimpah dan keluarga yang harmonis. Namun karena panggilan jiwa pengabdiannya dan didorong keinginan masyarakat Kabupaten Semarang agar beliau meneruskan perjuangan dan kepemimpinan untuk memajukan Kabupaten Semarang, Ibu Hajah Bintang Narsasi bersedia menyiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Inspirasi untuk Bangsa, sebagaimana kita ketahui tanggal 9 Desember 2020 akan diadakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Dan bersama ini saya akan mewawancarai Ibu Bintang Narsasi SPD, calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Semarang yang diusung oleh 6 partai pendukung, PKS, P3, Golkar, Gerindra, PAN, dan Nasdem. Saya Tirta Nursari, Bergas Kabupaten Semarang, untuk parade wawancara gairah membangun daerah untuk mendukung sosialisasi Pilkada Serentak 2020 bersama channel Inspirasi untuk Bangsa. Baik, Ibu Bintang Narsasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. 9 Desember tinggal menunggu ya Bu ya. Baik, dan Ibu salah satu kandidat untuk Pilkada Kabupaten Semarang. Betul. Baik, Ibu sebagai seorang perempuan, apa sebetulnya motivasi Ibu untuk ikut terlibat di Pilkada ini Ibu? Saya ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ingin mengabdi dan berbuat terbaik untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Semarang sesuai dengan slogannya Dharma Utama Satya Praja. Itu mungkin Ibu. Baik. Sudah siap ya Bu ya? Ini pasti siap. Ada barisan perempuan ya Bu ya? Iya. Ini salah satu pendukung utamanya Ibu ya? Baik, bicara tentang visi Bu, apa visi yang ditawarkan ini kepada masyarakat Kabupaten Semarang? Kami memiliki visi misi yang ditawarkan kepada masyarakat. Visinya adalah transformasi menuju Kabupaten Semarang lebih maju, lebih sejahtera dan lestari. Itu visinya. Dan misinya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkepribadian, membangun, melayani dari desa dan kelurahan, menciptakan nilai tambah melalui ekonomi kreatif dan digitalisasi ekonomi berbasis intan pari, antara lain juga mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang melayani dan terpercaya. Dan ada lagi membangun perkotaan yang nyaman dan aman. Itu adalah mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. Dan yang terakhir mungkin mengembangkan budaya lokal, pemuda dan olahraga. Oke, jadi semua aspek ya, dari bukan hanya perempuan tapi sampai pemudanya dapat semua itu ya.
Baik Ibu, tadi sudah tentang visi dan misi ya Bu, ya sudah mencakup semuanya termasuk generasi muda, tidak hanya perempuan. Sekarang kalau pertanyaannya, kalau dilihat secara keseluruhan, itu persoalan utama yang ada di Kabupaten Semarang itu apa? Dan kemudian yang dijadikan program unggulan untuk kepemimpinan Ibu nanti 5 tahun ke depan seandainya terpilih begitu Bu. Kabupaten Semarang yang dikenal dengan kawasan intan pari, industri pertanian, pariwisata memiliki kompleksitas masalah yang tidak ringan, terbagi dalam 19 kecamatan yang masing-masing memiliki keunikan masalah sendiri. Tetapi tidak dapat dipungkiri dengan kondisi pandemik saat ini, persoalan kesehatan, ekonomi, dan pendidikan menjadi 3 persoalan utama yang membutuhkan penanganan yang serius. Dalam hal ini, Bison sudah menyiapkan formula untuk mengatasi masalah tersebut dalam program-program unggulannya, sebagaimana sudah terangkum dalam visi dan misi. Kemudian ada pula kartu BISO yang diperuntukkan bagi para guru, pengajar TPQ, serta pengajar madrasah diniyah dengan tunjangan senilai 1 juta. Selain itu, kartu BISO juga bisa digunakan sebagai jaminan kesehatan seumur hidup dan bantuan pertanian dan peternakan guna mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang di pedesaan. Baik Ibu, tadi salah satu program Ibu, dan ini mungkin program unggulan ya Bu ya, adalah kartu BISO Ibu ya. Itu baru saya dengar Ibu, mungkin bisa dijelaskan kok kartu BISO? Kartu BISO itu apa dan jenisnya itu seperti apa gitu? Kartu BISO itu bahasa Jawa yang berarti bisa. Oh bisa. Bisa, iya itu guru itu bisa mengajar serta mendapat santunan, baik itu tambahan dari kartu sakti gitu. Kartu sakti, bisa seperti itu. Tapi bisa juga mungkin bintang dan Sony. Bisa juga. Gitu ya. Nanti itu singkatan juga bisa. BISO dalam arti sebenarnya juga bisa. BISO. Pokoknya bisa aja. Bisa aja. Bisa. Baik, sudah ada visi dan misi, sudah ada kartu BISO, dan ini menarik ya. Ini tentu untuk nanti menjadi stimulus ya untuk guru-guru TPQ mungkin yang selama ini tidak memiliki insentif, itu terbantu di situ. Para sudah memiliki tapi mungkin sangat kecil. Sangat kecil dan belum rata mungkin belum rata, Berarti ada harapan nanti. Baik Ibu, ada program lain Bu selain dari itu? Selain program itu juga sebagaimana tercantum dalam visi misi, kami memiliki program unggulan yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah perwujudan sumber daya manusia yang unggul, berkepribadian. Untuk mencetak generasi unggul tentunya bukan sesuatu yang instan. Pengembangan kepribadian, pengembangan karakter itu sudah dimulai sejak dini, bahkan sejak masih dalam kandungan. Karena itu kami memasukkan program pengembangan kepribadian itu termasuk proses tumbuh kembangnya sebagai program unggulan. Wah, ini mungkin salah satu kan Bu Bintang dulu Bunda PAUD juga ya. Jadi ini nanti tinggal melanjutkan ya. Memoles lagi. Ini ada harapan nih. Selain masalah tumbuh kembang anak Ibu dan perempuan pastinya ya. Ada yang lain Ibu? Difabel misalnya? Iya, betul. Program difabel sangat menarik nih. Selama ini difabel hanya diberikan porsi kecil dalam pelatihan-pelatihan keterampilan melalui BLK, Balai Latihan Kerja, dan Sanggar Kegiatan Belajar. Tetapi ke depan, semua lembaga pendidikan harus bisa mengambil peran sebagai lembaga inklusi yang bisa menampung anak-anak dengan kebutuhan khusus, menyediakan layanan publik untuk kaum disabilitas, juga alokasi khusus hingga 20% di perusahaan. Wah, ini juga kabar baik ya. Maksudnya sebagai pegiat literasi, Bu, saya juga ingin menyampaikan mungkin nanti literasi itu kayak buku, pustaka untuk difabel, audio untuk difabel, mungkin nanti khusus masuk juga di situ ya Bu ya. Baik.
Baik, Ibu, tadi kita sudah bicara tentang pendidikan anak ya, pendidikan anak usia dini terutama, dan tentang disabilitas. Ekonomi sekarang Ibu, terus juga pemberdayaan perempuan. Nah, program unggulan apa yang ditawarkan oleh Bison, oleh Bu Bintang terutama? Terima kasih. Di bidang ekonomi menciptakan nilai tambah melalui ekonomi kreatif yang berbasis intan pari adalah salah satu program unggulan kami yang disodorkan. Potensi wisata di Kabupaten Semarang termasuk juga dengan potensi wisata yang ada di desa-desa wisata kita optimalkan. Kemudian juga dengan inovasi produk unggulan termasuk di dalamnya komunitas pertanian, industri, dan jasa. Tentang pemberdayaan perempuan sudah kami laksanakan baik melalui PKK dengan UP2K-nya dalam kegiatan yang lain, termasuk melalui program UMK Tangguh, di mana para pelaku usahanya sebagian besar adalah perempuan. Baik, ekonomi perempuan sudah Ibu. Sekarang tentang wisata, juga tentang posisi Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang itu cukup seksi ya Bu ya untuk investasi itu, terutama untuk Bawen ya Bu ya. Itu ada kawasan segitiga USA, Ungaran, Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Kemudian Bandungan juga ada di situ ya Bu ya. Dan tapi saking seksinya itu juga berdampak pada crowdednya perkotaan, lalu lintas. Nah, apakah ada program yang ditawarkan oleh Bison, oleh Ibu Bintang untuk tata kota agar lebih rapi, lebih kondusif, lebih ramah terhadap investasi? Terima kasih. Membangun Kabupaten Semarang yang aman, yang nyaman sudah menjadi pemikiran kami, dan itu sudah tertuang dalam beberapa program yang diantaranya Ambarawa Heritage, itu program kota wisata dan hunian yang terpadu di Ungaran, Bawen, Tuntang, Bandungan, Sumawono, serta ada program kota pusat pelayanan kawasan terpadu yang ada di Beringin, Suruh, Pringapus, dan lain sebagainya. Baik Ibu, 2020 kita sudah sampai di bulan September, tapi tahun ini merupakan tahun yang berbeda dari tahun sebelumnya. Pandemi ya Bu ya, COVID-19 itu begitu luar biasa sekali Bu. Kemudian semuanya bisa dibilang mundur, bukan hanya jalan di tempat. Nah, dari Ibu sendiri, apa sih yang sudah dilakukan, dan kemudian juga apa yang akan dilakukan begitu Bu selama masa pandemi ini, karena mungkin masih panjang juga, termasuk bagaimana tanggapan Ibu dengan vaksin untuk pandemi ini? Ya, kita masih ada di era pandemi. Masyarakat tentunya tidak boleh abai tentang hal ini. Kami telah membagikan puluhan ribu masker, hand sanitizer melalui PMI, PKK maupun jalur-jalur yang lain, sembari mengingatkan kewaspadaan tentang hal ini. Protokol kesehatan selalu kita ingatkan kepada masyarakat. Tentang vaksin, kami terutama akan mengupayakan agar seluruh lapisan masyarakat berhak, peserta BPJS dan golongan masyarakat miskin bisa mendapatkan vaksin gratis. Sementara yang mampu bersedia untuk membayar, karena pemerintah tentu tak akan mampu menanggung biaya vaksin yang besar ditanggung pemerintah sendiri. Baik Ibu, sudah banyak yang disampaikan untuk warga Kabupaten Semarang tentang visi, tentang misi, bagaimana 5 tahun ke depan, dan semoga ini menjadi harapan baru untuk masyarakat Kabupaten Semarang. Sebagai closing statement Bu, apa yang ingin disampaikan kepada para pemirsa Inspirasi untuk Bangsa kali ini? Kami berdua atas nama Bison, Bintang Narsasi, dan Gunawan Wibisono tak akan bicara muluk-muluk, tetapi faktalah yang akan berbicara kepada masyarakat bahwa kami bisa bekerja untuk Kabupaten Semarang yang lebih maju, sejahtera, dan lestari.
Untuk masyarakat Kabupaten Semarang, saya berdoa mohon doa restu. Semoga apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Semoga saya diberi kesehatan, kelancaran sedayanipun, lancar, kabul hajatnya, bisa meneruskan pengabdian Pak Munjirin yang akan berakhir pada Februari 2021 nanti. Mohon doa restu sekali lagi, kabul hajatnya jadi Bupati Semarang. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya. Terima kasih untuk Sama-sama. kesempatannya untuk menggali lebih banyak tentang visi misi Ibu. Semoga seluruh masyarakat Kabupaten Semarang mendengarkan perbincangan Amin. kita kali ini. Amin. Amin. Baik, dan pemirsa channel Inspirasi untuk Bangsa, demikian perbincangan saya dengan Ibu Bintang Narsasi, calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Semarang. Jangan lupa, mari jadi warga negara yang baik, gunakan hak pilih Anda. Sampai jumpa di Bilik Pilkada 9 Desember 2020. Saya Tirta Nursari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.